Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,52% ke angka 6.676. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang ada rencana untuk membuyback sahamnya. Dan secara tren saham ini saat ini masih bergerak sangat downtrend. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham MDKA. Saham MDKA hari ini masih lanjut turun 5% lebih ke harga 3.050. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini MDKA trennya masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya sempat rebound dari zona support sekitar 3.800. Tapi bisa kita lihat setelah berhasil rebound, mencoba untuk naik di atas garis EMA 50-150, gagal break, dan saat ini masih terus bergerak turun. Dan satu minggu ini juga malah sudah turun bawah support 3.350, yang sebelumnya masih bisa menahan penurunan dari saham MDKA pada bulan Juli tahun 2022. Tapi saat ini support ini juga terlewati, dan jika kita perhatikan support terdekat berikutnya itu di harga 3.000, yang memang sebelumnya merupakan resisten yang beberapa kali menahan kenaikan dari MDKA, setelah berhasil break pada Oktober tahun 2021 ini berubah menjadi supportnya. Tapi ingat, pada saat itu MDKA trennya mulai uptrend, tapi saat ini trennya kebalikannya, saat ini mulai bergerak downtrend. Dan garis MACD juga terlihat saat ini masih bergerak turun. Dan kemarin memang kalau pemerintah bahwa MDKA akan buyback saham, tapi ingat ini baru rencana dan akan meminta persetujuan pada tanggal 21 Juni tahun 2023. Jadi buybacknya walaupun jadi di atas tanggal 21 Juni tahun 2023. Jadi bukan sekarang ini. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan tajam hari ini masih ada distribusi, tapi asing terlihat masih terus masuk akumulasi saham MDKA. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat MDKA masih ada potensi untuk turun mengetes support di 3.000 ini. Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di harga 3.000 untuk coba entry apabila MDKA bisa bertahan di support ini. Karena memang sebelumnya MDKA sudah turun sangat dalam, ada potensi untuk technical rebound sementara. Tapi ingat, karena saat tren masih sangat downtrend, pada saat kita terlihat MDKA terbentuk candle hijau di sekitar daerah support ini, bisa coba entry, tapi selalu pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata setelah berhasil rebound, mendekati resisten di 3.350, MDKA gagal break dan mulai melemah kembali. Jadi paling aman, amankan profit dulu. Setelah itu, baru coba tunggu lagi di 3.000 atau cari saham lain secara tren lebih oke daripada saham MDKA. Dan ingat apabila kita entry di 3.000 dan ternyata 3.000 terlewati, pertimbangkan untuk cut loss. Karena apabila harga 3.000 lanjut turun, MDKA berpotensi turun menuju support kuat berikutnya lagi di sekitar 2.500. Karena ingat secara tren ini masih bergerak sangat downtrend. Sekarang kita coba lihat saham Harum. Ini bisa jadi contoh kasus. Harum juga saat ini secara tren masih downtrend, dan jika kita perhatikan sebelumnya sempat beberapa kali rebound dari support di 1.500. Jadi setelah rebound dari support 1.500 mengetas garis EMA 50-150, gagal break, turun lagi ke 1.500, berhasil rebound. Tapi tetap saja setiap kali gagal break garis EMA 150 dan garis EMA 50, cara tren Harum trennya masih bergerak downtrend, sehingga malah lanjut turun di bawah support 1.500. Jadi setelah sempat turun di bawah 1.500, menyentuh 1.400, bisa kita lihat berhasil rebound juga. Tapi mengetes kembali garis EMA 50, gagal break, dan saat ini malah turun di bawah 1.400. Dan penurunan hari ini membuat Harum mengetes support berikutnya di sekitar 1.235. Bisa kita lihat di sini. Sebelumnya ini merupakan support yang menahan kenaikan dari saham Harum, tapi setelah berhasil break, Harum mulai uptrend. Dan penurunan hari ini membuat Harum menutup gap up yang sempat terbentuk di tahun 2021. Jadi apabila ada pernyataan gap pasti tertutup, harusnya memang gap pasti akan tertutup. Tapi pertanyaan apabila kapan pastinya tertutup, kita tidak akan tahu pasti. Buktinya untuk saham Harum ini saja, gap baru tertutup 2 tahun kemudian. Padahal sebelumnya setelah berhasil gap up, trennya terus naik, belum sempat tertutup, dan saat ini setelah downtrend baru terkonfirmasi tertutup pada perdagangan hari ini atau kemarin. Tapi saat ini bisa kita lihat gap baru tertutup 2 tahun, dan karena sekarang berada di sekitar support 1235, Harum juga apabila kita mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar support ini.
Karena sama seperti sebelumnya, setiap kali menyentuh support masih ada potensi untuk technical rebound sementara. Dan bisa kita lihat di sini, penurunan 3% lebih ini ada distribusi, tapi asing hari ini terlihat masuk akumulasi. Jadi harum, apabila teman-teman mau coba speculative buy, bisa coba tunggu, tapi ingat secara tren juga masih sangat downtrend. Selalu saya ingatkan, apabila mau coba entry di saham downtrend harus sangat disiplin. Apabila kita lihat belum ada konfirmasi rebound, sebaiknya jangan entry. Jadi tunggu, paling aman adalah tunggu sampai ada candle hijau yang solid di sekitar daerah support, baru ikut entry untuk lebih amannya. Sama seperti di sini bisa kita lihat ada candle hijau, keesokan harinya baru rebound. Ini juga pas ada candle hijau, dia akan lebih aman untuk entry. Tapi di sini bisa kita lihat ada candle hijau, tapi malah melanjutkan penurunan. Karena ingat secara tren ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi bisa saja teknik reboundnya hanya sementara. Jadi apabila teman-teman mau entry harus sangat disiplin, karena resiko lumayan besar. Antam juga bisa kita lihat hari ini juga masih turun dan secara tren juga sudah mulai melemah. Sebelumnya Antam masih oke trennya, masih berada di atas kedua garis EMA. Tapi 1 minggu terakhir ini sudah turun di bawah garis EMA 50-150, saat ini sekitar 2060. Dan hari juga sudah terkonfirmasi turun di bawah support psikologis di harga 2000. Jadi Antam secara tren saat ini juga sudah mulai bergerak downtrend. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak turun. Dan bisa kita lihat penurunan 1% ini ada distribusi, asing juga terlihat masih terus distribusi. Jadi Antam saya lihat masih ada potensi 1 minggu ke depan untuk turun menuju support di 1900. Dan karena 1 minggu terakhir ini Antam sudah turun lumayan dalam, saya lihat memang masih ada potensi technical rebound sementara. Jadi apabila teman-teman mau coba pantau saat ini, paling aman adalah tunggu Antam berhasil naik di atas harga 2000 baru teman-teman ikut entry. Jadi apabila besok ternyata Antam mulai ada technical rebound, teman-teman bisa pantau, tapi pada saat terlihat Antam ternyata masih gagal naik di atas harga 2000, sebaiknya jangan entry. Walaupun mulai terbentuk candle hijau. Karena selama masih gagal naik di atas harga 2000, Antam masih ada potensi ke 1900. Dan kita bisa entry apabila Antam berhasil naik di harga 2000, tapi tetap pertimbangkan untuk take profit di sekitar 2050 sampai 2060 untuk target take profit. Jadi sama seperti Harum tadi, setelah berhasil rebound, tapi jika kita pantau beberapa kali mengatas kedua garis EMA masih gagal break, Antam masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Jadi masih ada potensi ke 1900 atau malah lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar 1800. Sekarang kita lihat Inco juga sama, sebelumnya secara teknikal oke, tapi bisa kita perhatikan 1 minggu terakhir ini juga sudah mulai melemah dan hari ini turun 3% lebih dan terkonfirmasi garis EMA 50-150 telah terlewati. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 6.725 dan garis EMA 150 di 6.750 sudah berubah menjadi resisten. Dan saat ini Inco berada di sekitar support 6.400 yang sebelumnya beberapa kali menahan penurunan dari saham Inco. Dan jika kita perhatikan, Inco sempat mengetas 6.000 berhasil rebound, mengetas garis EMA 50-150 gagal break, turun ke 6.400 masih bisa bertahan dan saat berhasil break garis EMA 50-150. Dan saat ini support di 6.400 lumayan kuat untuk saham Inco. Tapi ingat secara tren, Inco juga trennya sebenarnya sudah mulai bergerak downtrend. Dan garis MACD pun saat ini telah berpotongan dan mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 3% lebih ini ada sedikit distribusi. Asing juga melakukan sedikit distribusi. Tapi asing jika kita perhatikan untuk Inco, 2 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham Inco. Jadi apabila teman-teman mau coba entry atau pantau juga Inco, bisa coba tunggu di sekitar 6.400. Apabila berhasil bertahan dan rebound, bisa coba entry dengan target jangka pendek itu dia 6.650 sampai garis EMA 150 di sekitar 6.750. Jadi pada saat rebound kita bisa coba entry, tapi pada saat kita lihat mengetas target harga kita ini di sekitar 6.650 sampai 6.750 ternyata gagal break atau gagal naik dan mulai berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit. Karena ingat secara tren Inco juga trennya sudah mulai bergerak downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.